Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhadiza dengan NIM 311910105 dari kelas TI 19 BRPL 2. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pedoman penulisan skripsi. Pada bab 1 ini kita harus tahu dulu apa sih itu skripsi. Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah yang berdasarkan kegiatan mandiri mahasiswa berupa paparan laporan hasil penelitian yang membahas masalah dalam bidang ilmu sesuai dengan program studi yang sedang ditempuh menggunakan kaidah yang berlaku di bawah bimbingan dosen pembimbing. Adapun ciri-ciri dari penyusunan skripsi yang pertama itu harus ada permasalahan yang jelas, yang kedua itu harus memenuhi kaidah metodologi penelitian, yang ketiga itu mengungkapkan adanya fakta baru atau fakta khusus yang objektif, yang keempat itu hasil skripsi dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam sebuah laporan, dalam bentuk sebuah laporan yang mengikuti tata cara penulisan ilmiah yang telah ditetapkan dalam pedoman ini. Adapun tujuan dari penulisan skripsi, yang pertama itu dapat membentuk sikap mental ilmiah, yang kedua dapat mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian berdasarkan rasional tertentu yang dinilai bermanfaat ditinjau dari berbagai aspek. Yang ketiga adalah mampu mendapatkan dosen dan mampu menerapkan dan menguji teori yang ada. Lalu yang keempat adalah mampu melaksanakan penelitian mulai dari penyusunan sampai pelaporan hasil penelitian dalam bentuk makalah skripsi. Yang kelima adalah mampu melakukan kajian secara kuantitatif dan kualitatif. Di sini ada bidang peminatan. Bidang peminatan ini dibagi menjadi tiga kelompok menurut program studi teknik informatika. Untuk mendapatkan jenjang sarjana, yang pertama adalah sistem cerdas atau SC, yang kedua adalah RPL, yang ketiga adalah data mining. Lalu di sini ada beberapa syarat mata kuliah untuk dapat mengikuti mata kuliah skripsi. Yang pertama adalah mahasiswa masih aktif sebagai mahasiswa pelita bangsa, lalu sudah mengikuti menginput KR skripsi, sudah menyelesaikan kuliah minimal 125 SKS, lalu sudah menyelesaikan mata kuliah KKP dengan nilai minimal C, tidak boleh ada nilai E, IPK minimal 2, nilai D maksimal 2. Syarat dari sidang skripsi juga yang pertama adalah kita harus melakukan bimbingan minimal 8 kali untuk skripsi. Yang kedua itu menyerahkan dokumen laporan skripsi, tidak ada nilai E, IPK minimal 2, telah menyelesaikan SKS menyelesaikan 138 SKS, jumlah nilai D maksimal 5% dari jumlah mata kuliah atau sama dengan minimal 2. Lalu yang ketujuh adalah bebas administrasi, yang kedelapan adalah sertifikat seminar minimal 5 buah. Di sini ada pembimbing skripsi. Mahasiswa yang mendapatkan pembimbing skripsi ialah mahasiswa yang telah menyelesaikan KKP, menyertakan lembar revisi KKP di paraf dosen penguji KKP atau dengan menunjukkan nilai KKP. Terus ada tugas dosen. Ini ada beberapa tugas dosen. Yang pertama adalah menetapkan judul skripsi, memberikan pengarahan dan persetujuan dalam menyusun kerangka
skripsi dan usulan penelitian. Yang ketiga adalah memberi pengarahan dan pertimbangan bagi mahasiswa pada saat melakukan bimbingan. Yang keempat adalah menanyakan beberapa kesulitan yang dialami mahasiswa, dan masih ada beberapa lagi. Nah, di sini ada penguji ujian skripsi. Penguji adalah tim dosen yang bertugas untuk bertugas dan bertanggung jawab untuk menguji mahasiswa pada saat sedang skripsi dengan kualifikasi pendidikan S2. Lalu di sini ada yudisium. Yudisium adalah proses peresmian mahasiswa yang telah lulus dalam menempuh sidang skripsi, memenuhi persyaratan akademik dan administratif sehingga secara sah dinyatakan lulus dan berhak mengikuti gelar sarjana. Nah, di sini wisuda sendiri memiliki 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah telah dinyatakan lulus sidang skripsi. Yang kedua adalah telah dinyatakan lulus yudisium di Fakultas Teknik. Yang ketiga adalah bebas dari kewajiban perpustakaan. Yang keempat adalah bebas pembayaran wisuda. Nah, bab 2 ini berisi tentang susunan skripsi. Nah, ini yang susunan skripsi ini paling penting ini ada pertama ada pengajuan judul skripsi diberikan dan nah ini biasanya untuk judul skripsi ini dibicarakan dan disetujui oleh dosen pembimbing yang bersangkutan. Nah, setelah mendapatkan judul, mahasiswa mendapatkan prod dari dosen. Untuk susunan skripsi untuk lebih jelas telah diberikan di panduan skripsi untuk lebih jelasnya. Untuk bab 3 di sini menjelaskan penggunaan bahasa yang digunakan dalam penulisan skripsi yang memiliki beberapa kriteria yang harus diikuti. Nah, pada bab 4 ini berisi tentang struktur penulisan. Ada 3 struktur penulisan yang dapat digunakan berdasarkan bidang peminatan yang telah diambil oleh mahasiswa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.